Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku akan membagi info latihan soal bintara penyidik pembantu untuk aspek pengetahuan. Oke, untuk bintara penyidik pembantu itu minimal berijazah D4 atau S1 dengan program studi ilmu hukum, akuntansi dan teknologi informatika dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi minimal B. Terus untuk tinggi badan minimal itu 163 cm, khusus ras Malaysia itu 190 cm. Oke, kita langsung masuk ke soal yang nomor 1. Kewajiban penyidik karena kewajibannya kecuali itu jawabannya adalah B. Menangkap seseorang tanpa surat resmi. Ini ingat kecuali. Di sini untuk tugas atau kewajiban penyidik bisa teman-teman baca dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Oke, soal nomor 2. Dalam KUHP, penyidik segera melakukan tindakan penyidikan sejak penyidik, yaitu jawabannya adalah D. Jawaban A dan C itu benar, yaitu mengetahui suatu peristiwa kejahatan terus menerima laporan mengenai suatu pelanggaran. Jadi untuk sumber tindakan penyidikan bisa teman-teman baca penjelasannya di sini. Oke, next soal nomor 3. Salah satu alasan penghentian penyidikan adalah jawabannya adalah A. Jika tidak terdapat cukup bukti. Jadi untuk alasan-alasan dilakukan penghentian penyidikan itu terdapat pada pasal 109 ayat 2 KUHP. Oke, next soal nomor 4. Gugatan pra peradilan dapat dilakukan ke pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus kecuali, yaitu jawabannya adalah C. Sah atau tidaknya perikatan antara tersangka dengan kuasanya. Untuk penjelasannya bisa teman-teman baca di sini. Oke, next soal nomor 5. Penyidik dalam menggunakan wewenangnya untuk menggeledah rumah adalah jawabannya adalah D. Ada surat izin dari pengadilan negeri setempat. Nah, untuk penjelasannya bisa teman-teman baca sendiri di sini. Oke, next soal nomor 6. Pada pasal berapa bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa diatur dalam KUHP? Yaitu jawabannya adalah C. Pasal 54 KUHP. Silahkan teman-teman baca penjelasannya di sini. Oke, soal nomor 7. Kewenangan untuk melakukan penahanan dimiliki oleh instansi-instansi di bawah ini kecuali, jawabannya adalah A. Jaksa. Jadi pejabat yang berhak menahan itu silahkan teman-teman baca sendiri di sini. Itu ada pada pasal 20 KUHP. Oke, next soal nomor 8. Berapa lama waktu penahanan yang diperlukan oleh penyidik untuk kepentingan penyidik ditambah waktu perpanjangannya? Itu jawabannya adalah D, yaitu 60 hari. Jadi teman-teman bisa baca sendiri di sini. Oke, next soal nomor 9. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan atas izin dari, yaitu jawabannya adalah C. Ketua Pengadilan Negeri setempat. Nomor 10. Jenis penahanan yang dikurangkan seperlimanya dari masa hukumannya ialah, yaitu jawabannya adalah D. Penahanan kota. Oke, next soal nomor 11. Sidang dalam pra peradilan dipimpin oleh, jawabannya adalah B. Hakim tunggal. Oke, next soal nomor 12. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh, jawabannya adalah B. Jaksa. Oke, soal nomor 13. Acara pemeriksaan pra peradilan dilakukan secara cepat dan hakim harus sudah menjatuhkan putusan selambat-lambatnya, itu jawabannya adalah A. Selambat-lambatnya. Jawabannya adalah A. Selambat-lambatnya itu 7 hari. Terus soal nomor 14. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik secara, itu jawabannya adalah C. Lisan maupun tertulis. Oke, next soal nomor 15. Untuk keperluan pemeriksaan hakim, ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara, itu jawabannya adalah C. Perkara kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Jadi itu tidak dibuka untuk umum. Terus soal nomor 16. Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh, yaitu jawabannya adalah C. Jaksa Agung. Nah, itu aja untuk gambaran materi untuk bintara penyidik pembantu. Silahkan teman-teman pelajari tentang KUHP, pasal-pasal undang-undang, Haptun dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penyidikan atau penyidik pembantu.
Nah, jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman komen di kolom komentar. Oke, jangan lupa untuk like and share video ini sebanyak-banyaknya. Terus jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya, agar video ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, sekian dan terima kasih.